Assalamualaikum, saya di sini akan menjelaskan bagian sel dan beda sel hewan dan tumbuhan. Bagian hidup komponen protoplasma terdiri atas inti sitoplasma termasuk cairan dan struktur sel seperti mitokondria, badan Golgi dan lain-lain. Bagian mati inklusio terdiri atas dinding sel dan isi vakuolo. Mari kita bahas masing-masing bagian satu persatu. A. Dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel terdiri daripada selulosa yang kuat yang dapat memberikan sukogan, perlindungan, dan untuk mengekalkan bentuk sel. Terdapat liang pada dinding sel untuk membenarkan pertukaran bahan di luar dengan bahan di dalam sel. Dinding sel juga berfungsi untuk menyokong tumbuhan yang tidak berkayu. Dinding sel terdiri dari selulosa, sebagian besar hemoselulosa, pektin, lignin, kitin, garam karbonat, dan silikat, dan Ca dan Mg. Membran plasma. Membran sel merupakan lapisan yang melindungi inti dari sel dan sitoplasma. Membran sel membungkus organel-organel dalam sel. Membran sel juga merupakan alat transportasi zat yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel struktur. Membran ialah dua lapis lipid biliar dan memiliki permeabilitas tertentu sehingga tidak semua molekul dapat melalui membran sel. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul hidrofobik CO2, O2, dan molekul polar yang sangat kecil, air, etanol. Sementara itu molekul lainnya seperti molekul polar dengan ukuran besar, glukosa, ion, dan substansi hidrofilik membutuhkan mekanisme khusus agar dapat masuk ke dalam sel. Banyaknya molekul yang masuk ke luar membran menyebabkan terciptanya lalu lintas membran. Lalu lintas membran digolongkan menjadi dua cara, yaitu dengan transport pasif untuk molekul-molekul yang mampu melalui membran tanpa mekanisme khusus dan transport aktif untuk molekul yang membutuhkan mekanisme khusus. Transport pasif merupakan suatu perpindahan molekul menurut gradien konsentrasinya. Transport pasif ini bersifat spontan, difusif, osmosif, dan difusi terfasilitasi. Merupakan contoh dari transport pasif. Difusi terjadi akibat gerak termal yang meningkat entropi atau ketidakteraturan sehingga menyebabkan campuran yang lebih acak. Difusi yang berlanjut selama respirasi seluler yang mengonsumsi O2 masuk. Osmosis merupakan difusi pelarut melintas membran selektif yang arah perpindahannya ditentukan oleh beda konsentrasi zat terlarut total dari hipotesis ke hipertonsis. Difusi terfasilitasi juga masih dianggap ke dalam transport pasif karena zat terlarut berpindah menurut gradien konsentrasinya. Contoh molekul yang berpindah dengan transport pasif ialah air dan glukosa. Transport pasif air dilakukan lipid biliar dan transport pasif glukosa terfasilitasi transporter ion polar terdifusi dengan bantuan protein transport. Transport aktif. Transport aktif merupakan kebalikan dari transport pasif dan bersifat tidak spontan. Arah perpindahan dan transport ini melawan gradien konsentrasi. Transport aktif membutuhkan bantuan dari beberapa protein. Contoh protein yang terlibat dalam transport aktif ialah channel protein dan carrier protein serta ion furan. Yang termasuk transport aktif ialah coupled carrier ATP driven pumps dan leg driven pumps. Dalam transport menggunakan coupled carrier dikenal dua istilah, yaitu symporter dan antiporter. Symporter ialah suatu protein yang mentransportasikan kedua substrat searah, sedangkan antiporter mentransfer kedua substrat dengan arah berlawanan. ATP driven pump merupakan suatu siklus transport Na+ atau K+ ATP fase. Leg driven pump umumnya ditemukan pada sel bakteri. Mekanisme ini membutuhkan energi cahaya dan contohnya terjadi pada bakter Hodgkin. Mitokondria. Mitokondria adalah tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Respirasi merupakan proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi berlangsungnya proses hidup. Dengan demikian, mitokondria adalah pembangkit tenaga bagi sel. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP dalam jumlah banyak. Misalnya sel otot, jantung. Jumlah dan bentuk mitokondria bisa berbeda-beda. Untuk sel mitokondria terbentuk elips dengan diameter 0,5
ILM dan panjang 0,5 sampai 1,0. Struktur mitokondria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di bagian dalam membran. Membran dalam yang kurang bermabel dibanding dengan membran luar terdiri 20% lipid dan 80% protein. Membran ini merupakan tempat utama membentuk ATP. Luas permukaan ini meningkat sangat tinggi diakibatkan banyaknya lipatan yang menonjol ke dalam matriks disebut kritis. Lodis 2001. Struktur kristal ini meningkat luas permukaan membran dalam sehingga meningkatkan kemampuan dalam memproduksi ATP. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidasi ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria serta protein transport yang mengatur keluar masuk ke metabolit dari matriks melewati membran dalam. Ruang antar membran yang terletak di antara membran luar dan membran dalam merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi penting bagi sel seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi B oksidasi asam lemak. Di dalam matriks mitokondria juga terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria, mtDNA, ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik serta ion seperti magnesium, kalsium, dan kalium. Lisosom. Lisosom adalah organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Lisosom ditemukan pada tahun 1950 oleh Christian D. Duff dan ditemukan pada semua sel eukariotik. Di dalamnya organel ini memiliki 50 jenis enzim hidrolik asam seperti protein, nukleas, helikosidasi, lipase, fosfolipase, fosfatase, ataupun sulfatase. Semua enzim tersebut aktif pada pH 5. Badan Golgi. Badan Golgi disebut juga aparatus Golgi yang kompleks. Golgi atau diktisium adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma RE adalah organel yang dapat ditemukan di seluruh sel hewan eukariotik. Retikulum endoplasma memiliki struktur yang menyerupai kantung berlapis-lapis. Kantung ini disebut kristanae. Fungsi retikulum endoplasma bervariasi tergantung pada jenisnya. Retikulum endoplasma merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasma meliputi separuh lebih dari total membran sel eukariotik. Plastida. Plastida adalah organel sel yang menghasilkan warna pada sel tumbuhan. Ada 3 macam plastida, yaitu leukoplast, kloroplast, dan kromoplast. Centriole. Centromer merupakan wilayah yang terdiri dari 2 centriole. Sepanjang centriole yang terjadi ketika membelah sel, di mana nantinya tiap centriole ini akan bergerak ke bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Nukleus. Nukleus inti sel atau nukleus sel adalah organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein seperti histon. Vakuola. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan sel dalam bahasa Inggris. Cairan ini adalah air yang berbagai zat terlarut di dalamnya. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan, namun tidak dijumpai pada sel hewan dan bakteri kecuali pada hewan uniseluler tingkat rendah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.